Halo guys, selamat datang di podcast Akhir Zaman. Kenalin, gua Tobias. Gua Akbar. dan gue Adia. Kami dari trio pemuda Akhir Zaman. Jadi kita di sini bakal ngebahas tentang permasalahan sosial ya teman-teman. Salah satunya itu yang paling menonjol di Bandar Lampung, ya ini tentang tawuran ya. Iya, perubahan permasalahan sosial itu kan sebenarnya banyak ya. Dan kita tentunya tidak bisa membahas satu persatu. Dan untuk episode pertama ini mungkin kita menjurus dulu ke tawuran ya. Nah, kita juga nggak ngebahas bertiga doang nih, karena kita kedatangan narasumber kita yang super keren, super kece, dan banyak pengalaman lah di maksudnya ngelihat sekitarnya kan. Beliau juga ini dari SMA Negeri 4 Bandar Lampung sebagai guru dan Tentunya berpengalaman. iya, saya sebagai alumni juga saya ngerasa gitu di ruang lingkupnya itu kan banyaklah kasus-kasus tawuran gitu. Langsung saja kita panggilkan Bu Siti Nur Hasan. Terima kasih. Bagaimana Bu kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Untuk kesibukan Ibu, ini kan kita kan lagi pada libur juga Bu ya, lagi pada bagi rapot juga kan anak-anak. Kesibukan Ibu belakangan ini ngapain aja Bu? Nah, kebenaran memang saya sebagai Zumba instruktur nekot ya, saya instruktur Zumba. Jadi saya masih aktif di bidang olahraga. Untuk nutrition club juga kebenaran kita mau buka cabang baru di Jalan Kimaja W. Halim. Nama nutrition clubnya itu Biva. Jadi kita ada olahraga Zumba, kemudian ada pound fit, kemudian ada functional training WO, pembentukan otot, pembentukan otot. Waduh guys, jangan lupa ya guys. Nutrition Club di mana Bu? Biva Jalan Kimaja, Oke, di Jalan Kimaja. Wai Halim. Wai Halim. Oke, buat teman-teman nih yang mau olahraga gitu ya, Mau sehat gitu. sehat, Memanfaatkan waktu, memanfaatkan waktu. Lagi liburan juga kan Bu? Betul. Dan tentunya kita sudah tahu ya dari melihat dari penuturan Ibu Siti, tentunya kita bisa melihatlah, bisa menilai kalau ibunya memang sudah berpengalaman. Jadi kalau dari Ibu, pandangan Ibu tentang permasalahan sosial ya, khususnya tawuran di daerah Bandar Lampung ini, dari pandangan Ibu Ya, gimana? memang ini kasus yang marak. Sebetulnya bukan cuma di Bandar Lampung. Hampir semua daerah di Indonesia itu lagi marak yang namanya tawuran. Iya. Banyak banget kita baca-baca di berita, itu banyak banget kasus tawuran yang mengakibatkan kematian, bahkan sampai kematian atau menyebabkan cacat seumur hidup. Seperti itu. Dan memang berbicara soal tawuran ini sebetulnya kompleks. Jadi ada beberapa saling kait mengait gitu. Permasalahan sosial itu saling kait mengait kalau menurut saya. Yes. Jadi banyak. Jadi dari tawuran itu kita bisa menyebabkan banyak permasalahan sosial lain. Ada lagi permasalahan yang lain lagi seperti itu. Saya juga sering sih Bu ngeliat teman saya ngirim video tawuran itu kan berdarah badannya. Ya, Itu serem banget sih. Saya juga kadang heran juga mereka ini kok bisa gitu berani gitu. Tega. Iya, ada tega. Kayak menyakiti orang tuh kayak gak segan-segan gitu. Menurut Ibu faktor yang membuat mereka itu tidak segan untuk melukai orang lain dan membahayakan diri sendiri itu apa sih? Banyak sih. Berbicara soal tawuran itu kan biasanya orang-orang anak-anak yang tawuran itu biasanya anak-anak usia remaja. Oke. Di mana mereka itu masih sangat labil dalam segi emosi. Jadi faktor hormon juga berpengaruh sebetulnya. Karena lagi benar-benar mereka itu berkembang semua hormon dalam masa-masa pubertas itu tuh memang benar-benar lagi meningkat. Kemudian ada juga yang namanya faktor pengawasan dari orang tua. Biasanya kan kita kalau orang tua nih ya di rumah anaknya pulang misalkan dari sekolah langsung bimbel. Pulang jam berapa itu kan udah ada ketentuannya. Oke, taruhlah macet sekian menit gitu, di telepon, di chat anaknya kan gitu.
Nah, ada juga yang namanya faktor dari diri tadi, dari diri si Dari diri anak tadi itu, dia mungkin identitas dirinya belum ketemu. Iya. Dia memang masih nyari, saya ini mau jadi orang yang seperti apa? Iya. Iya. Mau jadi orang baikkah? Mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu ditentukan lagi sama yang namanya circle, sama yang namanya lingkungan tadi itu. Karena circle dia itu mengakui, mereka memberikan pengakuan, oh keren, Oh iya. oh keren gitu. Iya, iya, Yes, validasi. dari validasi. Jadi sebenarnya anak-anak yang labil itu tuh masih mencari-cari identitas mereka itu seperti apa. Nah, kemudian juga mungkin ada faktor juga dari pihak sekolah dan pemerintah. Mungkin kurang tegas dalam pemberian sanksi bagi yang melakukan tawuran seperti itu. Karena kalau setahu saya ya, kalau di bawah umur Oke. itu tidak bisa diberikan sanksi yang tegas gitu, karena masih ada undang-undang perlindungan anak Jadi gitu. oke. Salah satu faktornya itu penyebab mereka tawuran tuh tentunya tadi dari pengawasan orang tua ya. Ya kurang, mungkin perhatian orang tuanya kurang, jarang diajakin ngobrol, me time sama anaknya juga Dan mungkin. juga tadi ada faktor dari diri dia sendiri Ya, juga ada. betul. Tapi Ikut-ikutan ya, ikut-ikutan yang, wih lu keren, lu bisa nonjok orang, lu keren. Nah, pengakuan yang seperti itu yang mereka tuh sebenarnya sedang mencari gitu. Jadi pertemanan sangat berpengaruh Bener, banget. lingkungan itu membentuk siapa teman kita, yaitu cerminan kita. Ya. Siapa teman kita itu cerminan kita. Teman kita baik, berarti kita juga akan baik. Nah, berarti mulailah pilih-pilih teman ya, Mbak. Mulai dari sekarang gitu. Juga buat orang tua yang nonton, mungkin ada orang tua siapa yang nonton, untuk mungkin lebih mengawasi lagi. Iya, betul. anak-anaknya. Karena namanya sudah dewasa tadi ya, sulit untuk dikontrol, tidak. Beda-beda saat ini masih kecil ya, temennya. Masih kecil kan gampang gitu dek pulang mandi. Iya. Kalau sekarang susah. Minimal orang tua tahu berteman dengan siapa, Iya. anak siapa, nomor WhatsApp-nya berapa, rumahnya di mana. Minimal orang tua tahu kita pergi, anak kita itu pergi dengan siapa teman. Jadi walaupun udah dewasa juga bukan berarti bebas-bebasnya Ya, gitu. Tetap mau harus diawasi. kemana, Ya. sama siapa gitu. Iya, dan dalam pemilihan teman ini mungkin sudah pernah juga dituturkan sama Nabi kita ya. Iya, betul. Nabi Muhammad kan pernah bilang kalau jika berteman itu Seperti ibaratkan orang yang misalnya berteman dengan pedagang minyak wangi. pedagang minyak wangi, yang minimal kita mendapatkan Wanginya. atau seperti kita berteman dengan pandai besi, Pandai besi. yang minimal kita mendapatkan abunya atau terbakar oleh Cipratan besi tadi itu ya. Oke, bagus banget tadi ya quotes dari Muhammad yang diantarkan oleh Benar. Anda ya. Dan Benar. ini kan ibu kan tadi ya di SMA 4 nih, ruang lingkupnya juga kan katanya rumah-rumah juga banyak yang bilang kalau Iya. di situ itu banyak lokasi yang rawan tawuran, sosial tawuran gitu. Jadi Incer. ibu ada nggak sih kisah ibu yang pernah atau ibu pernah ngeliat nih dengan kepala mata ibu sendiri gitu tawuran di depan mata ibu, lalu bagaimana cara ibu menghadapinya, apakah ya bagaimana gitu cara ibu? Sebenarnya kalau untuk tawuran itu bukan cuma SMA 4 sih ya. Maksud saya itu apa ya? Banyak. Anak SMA 4 yang sejauh ini yang saya pantau, yang saya selama saya mengajar itu tuh malah justru tidak terlibat bentrok yang permasalahan. Oke. Jadi sekedar salah korban seperti itu. Apa ya, korban salah sasaran seperti itu. Jadi ada yang kemarin itu ya sebenarnya karena dia berada di tempat yang tidak tepat di waktu yang tidak tepat seperti itu. Jadi bukan antar geng. Memang penyebabnya salah satu penyebab yang lain dari tawuran itu adalah rivalitas sekolah, memang rivalitas sekolah. Tapi saya tekankan sekali lagi anak-anak SMA 4 itu best of the best loh. Jadi buktinya ada Akbar loh di sini, loh. Ada alumninya loh. Jadi menurut saya apa ya? Kalau ketika kita menemukan anak-anak sekolah SMA 4 yang misalkan masuk rumah sakit gara-gara
terkena sabetan atau apa itu tuh dia tidak berada di tempat yang tepat di saat yang tepat. Jadi bukan terlibat ini versus ini gitu. Ya. Ini kan kayak antar, tadi kan kata mama kan dari bentrok sekolah gitu kan SMA. Rivalitas, ya. Iya. Nah itu kan antar sekolah dan sekolah B dan sekolah A gitu kan. Nah ini ada nggak sih mah kayak peran dari masing-masing sekolah itu buat menanggulangi gitu Nah, ya. menghadapi permasalahan ini? Sebenarnya kalau saya yakin di setiap sekolah itu pasti akan ada tim penanggulangan tentang tawuran ini gitu. Saya yakin, cuman memang namanya beda-beda setiap sekolah ya. Kalau di SMA 4 itu namanya tim penanggulangan pencegahan kekerasan sekolah. Jadi itu mulai dari penanggulangan bullying, penanggulangan kekerasan, misalkan pelecehan, kemudian juga tawuran gitu-gitu. Kita memang mengupayakan sedemikian rupa sehingga sekolah itu aman gitu, anak-anak kita itu aman. Jadi kalau ada yang ngebully itu dia punya satu wadah untuk mengadukan. Jadi nggak sampai yang laju bunuh diri, nggak sampai yang laju ibaratnya putus asa sehingga memutuskan hal-hal yang di luar nalar kita seperti itu. Jadi berarti di SMA 4 itu walaupun di ruang lingkup itu juga banyak terjadi kekerasan sosial, tapi dari pihak sekolah juga bisa memberikan solusi. Salah satunya adalah pembentukan kelompok tadi Bu ya, kelompok. Kalau di SMA 4 itu sebenarnya kekerasannya itu malah kata saya itu malah justru nggak ini loh Mas, nggak parah loh kalau kata saya, karena semua sekolah untuk tawuran itu akan kemungkinan besar ada gitu, kemungkinan besar ada. Bukan masalahnya bukan tawuran yang gimana ya, mungkin kelas misalkan pertandingan basket antar sekolah ini dengan sekolah ini ya bentrok dikit gitu, nggak sampai yang berdarah-darah gitu ya, enggak gitu. Tapi kita udah, makanya setiap kali ada pertandingan event-event tertentu yang ada antara sekolah ini dengan sekolah ini, kita kan mengutus guru-guru pengawas, pendamping seperti itu. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kalau memang sih saya akui memang image-nya sekolah SMA di Bandar Lampung itu memang sepertinya rentan dengan yang namanya tawuran. Nah itu makanya saya salut sama pihak kepolisian yang sudah aware banget setiap kali mengadakan upacara, mereka yang menjadi pembina upacaranya, mereka memberikan amanat untuk tidak mengikuti kegiatan tawuran karena memang lagi marak-maraknya. Dan bukan cuman di Bandar Lampung sebetulnya, masalah tawuran ini banyak sekali di seluruh Indonesia itu memang lagi mungkin karena ya itu tadi Gen Z ini kan disenggol dikit, cari identitas diri ya itu tadi mungkin cuman disenggol, dia bilang ke temannya, ke circle-nya gitu kan, diapain gitu. Jadi seberdampak itu ya Bu ya circle ini. Ya benar, karena memang itu tadi mencari legalitas dirinya tadi tuh, mereka itu mengaktualisasikan diri, mungkin di segi circle yang ini mereka kurang dapet, makanya mereka dapetnya di circle yang seperti itu gitu. Jadi memang harus berhati-hati bunda dan ayah semua, dilihat lagi teman-temannya latar belakangnya seperti apa. Kalau perlu itu ditanya diusut SMP mana Jadi gitu. beluknya ya biar bisa tahu banget teman-teman anaknya. Biasanya kan kalau satu sekolah itu berarti kan satu zonasi. Berarti kan kita bisa tahu orang tuanya di mana, tinggalnya di mana, kakaknya siapa, adiknya siapa gitu kan. Kalau dari satu lingkungan gitu. Dan juga kan ini Bu, kita kan punya media sosial nih. Tuh. Media sosial itu juga menurut saya juga ampuh untuk memberitakan tentang tawuran-tawuran. Iya, betul banget. Menurut Ibu, seberapa besar sih peran media sosial itu buat menghapus jejak tawuran ini? Bukan mau seenggaknya mengurangi tentang tawuran ini. Nah, ya itu tadi. Bener-bener ya, karena sekarang ini media sosial itu merupakan kayak kebutuhan pokok manusia. Aktualisasi anak-anak itu biasanya lewat medsos. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita membranding sekolah kita. Ini kayak Akbar nih bagus nih, dia nge-branding sekolahnya bahwa SMA 4 itu nggak melulu tawuran. SMA 4 itu bukan tempat tawuran. SMA 4 itu tempat mengukir prestasi. Contohnya saya seperti itu. Contohnya saya gitu kan.
Jadi memang harus branding. Perlu ini ada branding untuk seenggaknya mengurangi stigma negatif tentang Ya, dan apa ya, hal-hal yang tidak perlu di-upload ke medsos. Misalkan tadi hanya nyenggol kayak gini, terus tiba-tiba ada yang ngerekam ngaduin, nyebar masuk upload ke medsos sehingga alumni yang lain mungkin teman-teman yang lain, circle yang lain mungkin kepanasan. Padahal sebenarnya tidak semua yang ada di medsos itu benar. Gitu. Kita cuma tahu luarnya, Bu. Kita hanya tahu luarnya aja. Siapa tahu kan begini habis say hello terus ada kesentuhan fisik, hanya bercanda, kemudian diedit sama yang pengupload tadi sehingga menyebabkan nampak seperti berantem padahal sebenarnya enggak, hanya sekedar bercandaan kayak gitu. Di zaman sekarang semudah itu memanipulasi informasi ya untuk mengatur. Jadi memang kita harus bijak banget dalam mensikapi berita-berita yang ada di media sosial. Seperti itu. Kalau menurut Ibu ini kan kita kan udah ada beberapa saya sering dengar juga diberitakan sering tawuran ya. Banyak benar kasus tawuran. Di situ kan ada pemerintah nih, kita punya pemerintah. Menurut Ibu peran pemerintah itu sudah seefektif apa untuk menanggulangi ini? Dan Luar biasa loh. Kalau kata saya ya, pemerintah itu sudah sangat luar biasa memaintain si tawuran ini. Ya itu tadi saya bilang, dari pihak kepolisian aja udah aware banget, dia udah ke sekolah loh untuk jadi pembina upacara. Kemudian lagi kita juga udah ada tim, kemudian ada ibaratnya sudah diperintahkan, diinstruksikan dari dinas pendidikan itu untuk benar-benar mewaspadai anak-anaknya. Setiap pulang sekolah kita diwejangin, pulang langsung pulang, jangan berkumpul. Itu kan instruksi dari dinas pendidikan Lampung gitu, provinsi Lampung. Jadi memang sebenarnya udah sangat bagus banget. Tinggal minta tolong sama masyarakat sekitar gitu, lebih sedikit peduli. Jadi kalau ada gerombolan anak-anak udah ngumpul tuh, minta tolong, mungkin ya Pak RT-nya di situ ngebubarin. Peran serta masyarakat itu memang harus lebih peduli lagi. Gitu. Jadi ini untuk meluruskan juga stigma negatif teman-teman terhadap pemerintah. Kan banyak sih ya Bu yang bilang, pemerintah apaan sih? Tawuran begini nggak dimatiin, apa sih? Dikit-dikit nyalain pemerintah. Sebenarnya juga dari diri kalau sendiri. pemerintah mereka sendiri kerja tanpa kita juga tetap nggak bakal terselesaikan masalah. Benar, betul. Masyarakat juga kesadaran. Ya, paling tidak ketika kita ngelihat ada perkumpulan yang agak sedikit aneh, tidak seperti biasanya, silakan telepon kantor polisi terdekat, silakan telepon, misalkan ada kantor pemerintahan terdekat di situ, silakan. Nanti kan tinggal dari segi keamanannya mereka nanti akan mengarahkan. Pasti akan ada karena itu memang sudah menjadi ibaratnya permasalahan sosial yang sudah mengglobal, bukan cuma di Bandar Lampung yang saya bilang tadi, di seluruh Indonesia sudah mengglobal. Gitu. Oke, mungkin dari Ibu ada saran lain nggak untuk kami sebagai Gen Z gitu, sebagai yang tidak terlibat tawuran gitu, untuk seenggaknya misalnya ada tawuran nih di depan kita, itu apa yang harus kita lakukan? Ada tips-tipsnya gitu nggak Bu? Solusi untuk individu. Jadi hal yang paling mudah adalah kita memberitahukan ke pihak yang berwajib terdekat kita. Misalkan kita lagi di deket taruhlah misalkan mall gitu ya kita hubungin security terdekat di situ, atau kalau seandainya kita dekat rumah penduduk gitu, kita bisa ketok rumah penduduknya, beritahukan bahwa 500 meter dari rumah Bapak ini ada anak tawuran Pak, kayak gitu. Minta tolong Pak. Biasanya warga itu sudah dikasih tahu Babin Kamtipnasnya yang di lingkungan itu siapa, ada nomor WA-nya, jadi mereka tinggal telepon. Jadi itu buat teman-teman ya, jangan panik dulu Bu ya, jangan panik terus kabur. Kalau seandainya memungkinkan untuk misalkan kalau melarang saya rasa susah, agak lagi panas, beresiko. Sangat beresiko. Saya tidak menyarankan untuk melarang. Enggak, kalau misalnya kan yang kita melihat gitu, yang emang tawuran itu ada teman kita yang di sana, jadi kita mengurusin teman kita dulu, kayak untuk nasihatin dia
kayaknya nggak perlu untuk sampai terlibat perkelahian itu. Permasalahannya saya tanya dulu temennya satu atau banyak. Kalau temennya cuma satu, dia akan ikut arus itu, malah membahayakan diri kita kalau kita langsung ke sana. Tapi kalau temennya itu banyak, Memang teman kita semua. karena teman kita semua ya masih oke. Cuman hati-hati karena di situ biasanya ya hawanya itu ya sudah panas. Yang dari seberang sana itu sudah nunggu. Yang dari seberang sana sudah nunggu. Jadi takutnya nanti terjadi salah sasaran lagi, berada di lokasi yang tidak tepat di saat yang tidak tepat. Seperti itu. Sangat berguna banget, terutama buat saya kan saya nggak pernah melihat langsung gitu bahwa orang taruhan depan muka, saya nggak pernah. Saya nggak pernah. Kayaknya marak-maraknya itu 2024 Pas COVID. awal ya, 2024 sama Pas COVID itu marak. Iya bener pas COVID itu. Sampai pagar depan rumah saya itu kena lempar Waduh, siapa yang lempar? kayak seperti helm ya, dilempar geger kayak gitu. Terus habis itu ada yang minta tolong ya itu tadi yang saya hanya bisa lakukan adalah ngechat grup, kan ada grup di RT situ kan. Ini tolong, ini kayak mana ini Pak RT ya sebentar gitu. Karena kalau Pak RT-nya keluar sendirian juga itu bahaya Kena juga. juga. Pak Gitu. RT-nya yang keluar. Bahaya juga. Babak Masuk belur. ini enggak rumah. Iya, jadi memang apa ya, kata saya itu tuh memang sangat-sangat berbahaya. Minimal dia cacat seumur hidup, maksimal dia sampai meninggal gitu. Kadang saya juga mikir gitu loh, bukan mereka ini gak mikir ke depannya itu ya. Karena ada apresiasi dari temannya. Keren, Keren. kamu bisa nyolok matanya. Lagi. Iya, tadi ada validasi, Validasi tadi diri. itu. Iya, nah itu sebenarnya anak-anak yang kita tuh nggak perlu validasi negatif dari orang lain. Tunjukkan bahwa diri kita sesuai dengan koridor. Jadi tetap jalan on the right track. Oke, benar banget. Jadi nggak usah yang mencela-menceli lah. Iya. Lurus aja sesuai koridor. Jadi Toh yes. iya maksud. Kan ini kan kita udah ngebahas nih tentang gimana tadi solusi dari pemerintah, dari sekolah yang emang udah aware lah tentang tawuran ini, dan juga gimana cara dari kita sebagai individu untuk mencegahnya. Kalau dari balik lagi ke individu, gimana cara kita untuk melindungi diri biar gak terbawa arus. Iya. Dari terbawa arus. Ya, memang masa-masa puber itu memang masa-masa cari jati diri. Hal yang pertama adalah kita gunakan waktu luang itu untuk hal yang bermanfaat. Bisa nge-gym, Ke tempat ibu tadi. Betul banget, Jarja. Di Palembang. bisa memaksimalkan kita ekstrakurikuler. Ini libur-libur anak paskib masih latihan loh. Anak rohis masih ngumpul. Kesibukan positif Yes. gitu Bu, ya. Iya. Ya, gitu. Anak pramuka juga masih aktif gitu. Jadi walaupun libur-libur gini, jadi mereka tetap produktif. Mungkin ada yang izin ikut liburan orang tuanya ya nggak masalah, tapi untuk jadwal itu mereka tetap latihan, tetap ngumpul, artinya mereka tetap silaturahmi, nggak yang neko-neko seperti itu gitu. Penting banget juga Oh. buat kita untuk tidak terbawa arus zaman. Bener, Arus zaman. kita bener. Sayangi orang tuamu, Betul. Nomor sayangi satu. orang tuamu. Kasihani orang tuamu, mereka yang sudah banting tulang menyekolahkan Anda di tempat yang terbaik, mereka yang ibaratnya berjuang untuk mendapatkan kalian pendidikan yang terbaik untuk kalian, mengasah minat kalian. Itu butuh modal semua itu, menggali potensi. Lo sekali sidik jari yang fingerprint itu udah berapa itu untuk ngecek potensi lo. Anak saya dua-duanya saya cek sidik jarinya bakatnya di mana. Fingerprint yang banyak sekarang dari Periadi ada Nah, macam-macam. kan udah denger kan tuh buat pelajar-pelajar di Indonesia nih, terkhususnya di Lampung ya, kurangin lah gitu. Nyari validasi diri tuh bukan berarti yang ke masalah gitu-gitu doang gitu kan, bisa kita manfaatin dengan positif gitu, mulai yang tadi ikut ekstrakurikuler, Betul. terus bisa juga olahraga gitu, biar Betul. kayak ibu ini kan sehat. Ya, jadi haus validasi itu jangan
taruh di negatif, Iya. positif. Misalnya kita harus validasi, oh badannya bagus nih, kita mau divalidasi, kita badannya bagus, kuat, ya olahraga teman-teman. Betul. Bukan malah ambil golok. Betul. Bacok-bacokan cacat seumur hidup, nauzubillah. Betul. Jadi kalau memang pengen dikatakan sang juara, bisa ikut mungkin taekwondo, karate, merpati putih. Lebih Jadi sehat. memang benar-benar legal. Bisa nendang secara legal. Ya, benar itu, benar. Apa legal, dan kalaupun menang juga diapresiasinya luar biasa. Apresiasinya benar-benar yang legal gitu, benar-benar yang buat orang tua juga bangga. Dan satu lagi memang harus ditanamkan adalah cita-cita. Cita-cita. Kita ini hidup mau kemana gitu. Kalian tamat SMP mau masuk SMA mana, SMA nanti mau kemana gitu. Cita-cita itu yang akan mendorong kita. Kadang saya bukan kadang sih, sering nanya ke anak-anak saya itu mau jadi apa, ngalur. Jadi apa, ngalur aja mak. Ngalur. Nah, yang ngalur mengut ini. sampah. Ngalur ini. Jadi misalkan sudah memang dari kelas 10 ditanyakan mau jadi apa, TNI, oke, gas, bentuk body latihan fisik, kemudian latihan tesnya, soal-soal, belajar gitu. Mulailah dari kelas 10 itu. Saya yakin ketika kita sibuk untuk memperbaiki diri itu, Tuhan juga akan mempermudah. Tuhan juga akan mempermudah. Segala sesuatu itu kan sebenarnya tergantung mindset kita ya. Mindset kita. Benar. Kita mau jadi sukses atau tidak, kita mau diakui secara positif atau negatif, itu mindset kita yang berjalan seperti itu. Disclaimer juga buat sekolah SMA Negeri Bandar Lampung yang udah dapet stigma negatif lah dari semua dari masyarakat itu. Itu sebenarnya tergantung diri kita sendiri aja. Kalau emang kita mau berusaha gitu, mau sukses, ya nggak usah ikutlah teman-teman. Emang di lingkungannya itu banyak yang kayak cuek lah, acuh tak acuh lah, buat ke hal yang kayak mikirin masa depan gitu. Tapi mulai dari tanamin kita sendiri aja. Contohnya kayak ya gue sendiri sebagai alumni sekolahnya gitu. Mulailah dari diri sendiri pokoknya. SMA 4 itu SMA yang bagus loh. Iya betul. SMA-nya keren-keren. Lo kemarin alumni kita yang dari Politeknik Imigrasi barusan selesai pendidikan, alhamdulillah, tinggal nunggu SK penempatan ya, Alfi Rido Masir nak. Alfi kalau nonton ya. Selamat ya nak. Kemudian pada yang barusan lulus mau pendidikan ini, kita ke TNI Angkatan Laut ada juga. Jadi ada juga yang kepolisian juga ada. Artinya memang sudah merambah banyak. Iya. Jadi ibaratnya alumni SMA 4 itu bukan alumni yang ecek-ecek ya. Bukan kaleng-kaleng. Enggak kaleng-kaleng. Enggak kaleng-kaleng. Jangan lihat dari sisi negatif kan. Iya. Lihat juga dari positif kan, sisi Iya. positif justru lebih banyak. Terkadang yang suka tawuran itu bukan SMA 4-nya gitu loh. Bukan SMA 4 yang terlibat tawuran, itu warga sekitar. Warga sekitar. Tapi karena di lingkungan SMA 4 itu jadinya yang kena SMA 4-nya. Padahal SMA 4 ini bagus banget, potensial sekali. Guru-gurunya juga keren, murid-muridnya juga keren gitu. Berapa nilai matematika kemarin? Yang pasti bagus. Gak perlu disebut ya. Gak perlu disebut. Ini jadi PPDB ya. Oke, tadi kan kita juga udah ngebahas nih tentang pandangan ibu tentang tawuran, terus solusinya dari ibu bagaimana. Tadi juga kita sudah ngobrol little by little tentang faktor-faktornya, terhadap faktor lingkungan, faktor teman, faktor diri sendiri juga Bu. Makasih dari Ibu Siti juga yang udah ngasih banyak banget pelajaran ke kita, terutama buat yang nonton, terutama yang lempar rumah Ibu Siti tadi. Tandain. Nggak tahu masalahnya, nggak itu daerah Tanjung Karang Timur ya. Nggak tahu itu anak mana, karena posisi itu sekitar jam 2:30 malam. Itu saya kaget banget, itu bunyi jeder gitu, terus ada yang minta tolong, tapi memang trek-trekan ya, waktu yang geng-geng motor gitu ya, trek-trekan dulu, terus bunyi jeger. Astaga. Cuman ya beruntung saya nggak pasang CCTV. Kalau pasang CCTV saya parno banget pasti ngeliatin kan gimana, apa yang terjadi, siapa yang jatuh, anak itu kenapa gitu kan.
gitu. Oke. Jadi mungkin ya, kita udah berada di penghujung podcast ya. Terima kasih banget sekali lagi buat Bu Siti. Sama-sama. Sama-sama. Kami semoga juga nilai UAS kami Nilai UAS besar. Amin. Satu hal lagi, SMA 4 best of the Oh, best. jangan lupa daftar adik-adik. Jangan lupa daftar. Yang SMP, Yang SMP. punya adik, yang Sebentar lagi. Alumninya keren-keren. Sebentar lagi pembukaan. Pokoknya lulus dari SMA 4 minimal minimal masuk. Keren. Nah, udah. Oke, mungkin segitu saja Bu ya dari kami. Dan juga teman-teman, segitu saja dari kami. Mungkin dari kami ada salah kata atau salah perbuatan Benar. yang tidak mengenakan teman-teman ya. Mungkin dari Profesor Adia, Gus Adia Ada quotes kata-kata terakhir. terakhir. Mungkin yang bisa kita ambil ya, terakhir kita sebagai individu gitu, alangkah lebih baiknya kita dalam bermasyarakat, dalam di lingkungan masyarakat itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan sampai kita karena haus validasi, karena sesuatu yang kita anggap keren gitu, kita mengikuti, kita mengambil jalan-jalan yang sesat, yang salah gitu, seperti Akhir zaman. tawuran. Ya, karena tentunya kita di penghujung akhir zaman juga. Ya, sama. Banyak banget fitnah-fitnah, Banyak fitnah-fitnah ya. Banyak fitnah-fitnah, dan tentunya Nabi sendiri bilang memegang keimanan di akhir zaman itu bagaikan memegang batu bara. Jadi tentunya memegang batu bara itu terkesan Panas, mustahil, ya. Panas. Jadi tapi kita suruh tetap megang, karena tentunya semua rintangan itu kita hadapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar Masya Allah, Adia. biasa. Ya intinya Masya jadilah Allah. pribadi yang lebih baik. Terus jangan lupa juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Benar. Benar banget. Benar. Mungkin sekian. Ya, mungkin segitu dari kami podcast akhir zaman. Mungkin buat teman-teman yang mau datang lagi, yang mau lanjut part 2-nya, mungkin kita akan membahas topik permasalahan sosial lagi, mungkin selain tawuran. Banyak-banyakin aja komen dan juga jangan lupa untuk meningkatkan nilai UAS kami. Ya, dengan cara Jangan nonton. lupa share ke grup keluarga, kemana aja lah. Beli. Grup pengajian, share ya. Grup arisan. Oke, gitu aja mungkin dari kami. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Dadah. Dadah.